Maka saya punya bahasa kalau kepada kawan-kawan. Ada istilah tanggung jawab dan tanggung gugat. Oh. Saya bilang, kalau sampai ada orang yang tidak tahu hari tanggal pemungutan suara, itu tanggung jawab. KPU. Itu masalah KPU. Tanggung jawab. Oke. Tapi kalau orang tidak mau hadir ke TPS, bukan tanggung jawab KPU, tapi tanggung gugat. Artinya, KPU punya alat, punya kesempatan untuk merayu dia, mengedukasi, mengadvokasi untuk dia hadir. Tapi berarti gagal. Sobat, jumpa lagi dengan saya Nur Hidayat Sardini dalam GSPNS. Saya kedatangan tamu istimewa. Saya akan sapa dengan bangga Pak Paulus Widiantoro. Ya. Masih nama itu ya? Masih. Tadi akan ganti nama. Iya, gimana kabar? Kabar baik, sehat. Sehat ya? Iya. Ini habis dari keliling-keliling lagi juga pasti. Iya, sudah mulai tahapan. Sibuk sekali ya sekarang. Ya, karena kebetulan kok Jawa Tengah itu kan kita mendampingi 35 kabupaten kota. Pemilih juga kita sekitar 28.500.000 ya. Okay. Jadi kalau jumlah kabupaten kota kita nomor 2 setelah Jawa Timur. Setelah Jawa Timur. Kalau jumlah pemilih kita ranking 3. Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Jadi pemilih terbesar Jawa Barat. Ya. Baru Jawa Timur. Ya. Baru Jawa Tengah. Tapi kalau jumlah kabupaten kota kita ranking 2. Kita ranking 2 setelah Jawa Timur. Jawa Timur 38. 38. Kita 35. 35. Luasnya, Jawa Barat sebelum ada pemekaran pemisahan Banten itu juga mereka lebih dari Jawa Tengah. Tapi kalau mau dipisah lagi Cilacap, Gerobokan, Kabupaten Semarang, Cilacap ke Rembang itu bisa lebih banyak lagi. Coba kenapa nggak nggak semangat kali ya bikin daerah otonom baru ya? Saya tidak tahu, itu sudah mulai ada dengar rumor-rumor, tetapi kalian masih panjang sekali itu. Anggota DPD Pak Halik di sini juga malah mau bikin usulan ya 3 provinsi. Itu teman-teman KPU Bawaslu Kabupaten Kota itu mendukung tuh. Ya kenapa? Karena lebih mungkin mau jadi KPU provinsi. Ada provinsi baru. Ada provinsi baru kan? Gridnya kan jadi naik. Naik. Dari dulu di situ-situ aja gitu. Persiapan pemilu, Pak Ketua? Paling kurang di Jawa Tengah lah. Setidaknya secara nasional kita katakan bahwa pemilu persiapan jalan terus. Kita tidak terpengaruh oleh isu-isu di luar, jalan terus. Sudah ada peraturan KPU tentang tahapan, itu jalan. Lalu juga persiapan kita jalan. Jadi setelah kita ini pemilu tanggal 14 Februari, tahap berikutnya siapa yang menjadi peserta? Apalagi RDP terakhir ya? Iya, RDP terakhir cuma makin menguatkan ya. Iya. Walaupun mereka yang berhasrat untuk tunda-tunda perpanjangan, biarin aja lah. Urusan KPU kan menyelenggarakan aja. Iya. Persiapan terjalan. Berjalan ya? Iya. 2019 berapa? 34 bakal calon, lalu yang memenuhi syarat 11. Nah, sekarang di 2024 ini? Iya, jadi perjalanan di 2024 memang turun drastis ya, Pak. Drastis. Jadi hanya sekarang 11, 12 yang tadi yang kita berproses di Vermin. Tapi sebenarnya kalau kita lihat ke belakangnya, ada 39 orang yang sudah berkonsultasi di awal itu. Di 2024 ini ya? Iya, berkonsultasi di awal, tapi ketika harus membuka akun Silon, hanya 22 yang membuka akun Silon. Ini soal teknologi ya? Iya, teknologi. Ketika 22 itu yang datang untuk mau menyerahkan 16 orang. Yang 3 orang itu datang, tapi berkasnya memang sangat jauh dari minimal 5.000 kan. Artinya memang dia tidak jadi sendiri. Syarat minimal. Syarat minimal dukungan, itu kan kalau Jawa Tengah 5.000. 5.000. Dia hanya 200 apa berapanya, dia bilang nggak jadi. 13 yang hadir pada detik terakhir itu, 1 tidak memenuhi jumlah minimal, dan dia tidak bisa melakukan perbaikan karena waktunya sudah habis, dan 12 yang berproses. Akhirnya 11. Ya 11 inilah sampai sekarang. Kalau itu nunggu dulu penetapan oleh KPRI kan? Iya, tapi yang jelas dari 11 itu yang 7 sudah memenuhi syarat pada saat verifikasi faktual tahap 1. Jadi paling firm itu ya? Paling firm yang itu. Yang 4 ini tinggal kita proses nih, Vermin, besok tanggal 25 kita plenokan. Vermin perbaikan. Sebelum dibawa ke Jakarta? Enggak, sebelum nanti verifak lagi. Ini kan perbaikannya. Oke. Jadi ada yang kekurangannya cuma 600 sekian, ada yang sampai 3.000. Kan udah kelihatan kan di situ. Iya.
Dan stoknya kan pasti mereka punya. Iya, Yang lama daftar semua. Ya, 4 incumbent semuanya daftar. Waduh. Dan banyak tokoh-tokoh baru juga kan? Oh iya. Ya, tokoh baru yang ikut mendaftar selain incumbent tuh Ahmad Balik Muaidi dari Rembang, lalu Kodirin dari Purbalingga, lalu ada Agus Mujayanto dari Semarang sini, lalu Agus Joko Wijayanto. Iya, Mujayanto. Wijayanto. Agus Mujayanto. Mujayanto. Lalu ada Joko Dalmadio dari Ormas Tikus Pidi. Lalu Oh iya, ada ya sekitar Solo itu ya. Iya. Solo Sukoharjo itu lah. Lalu ada tokoh-tokoh juga putranya Kiai Dimyati Rois Kendal, Lama Atus Saudah Dimyati Rois. Oke. Lalu satu yang tokoh juga adalah Wakil Gubernur Jawa Tengah, Mantan. masih yang sekarang menjabat, Bapak Tad Yasin, itu juga menyerahkan berkas syarat minimal dukungan. Jadi Kalau ini analisisnya bukan Pak Ketua ini, saya aja. Kenapa turun kan? iya, Ya kan mungkin orang realistis ya. iya, Padahal kan 5.000 kalau di DPRD kabupaten Sangat kota mudah kan kalau 5.000. gampang. Iya. 2.000 aja ada, apalagi orang Tegal, Kendal, Salatiga, Magelang. yang terbesar-besar ya Brebes, Cilacap. Ya, di luar itu kan kayak Magelang kota, Iya, Magelang Kota, itu Salatiga, Salatiga, Tegal, Pekalongan kota. Pekalongan Kota. Ya, itu kan adik saya aja berapa ya? Nggak ada 2.000 lah. Iya, Padahal ini 2 kali lipat itu ya. iya, Lalu kan pasti kan wilayah kita memang luas ya Pak Ketua. iya, Jangan dikira Jawa Tengah, iya, dari ujung Rembang sampai ujung Cilacap kan, Brebes sampai Cepu kan, iya. kan kuat Dan sekali. kemarin angka di 2019 calon terpilih 4 orang itu DPD itu yang tertinggi itu perolehannya 2.300.000 sekian suara dan terendahnya 100.200.000 1.400.000. Iya, sehingga semacam Pak Orang lihat realitanya kan berat. Pak Bambang Sadono, Pak Mukoam Iya. terpental ya. Iya. Ya, jadi harus paling aman ya 2 juta Ya, kalau 500. mau aman sebenarnya di atas 1.800.000 ya. 500 ya, minimal ya. Iya, ini yang terendah kemarin 1.400.000 ini. Tapi itu pun deg-degan lah itu. Ya deg-degan karena hanya 4 kursi Iya. satu provinsi. Ya. Maka ketika provinsi itu luas, provinsi itu dan calonnya banyak, kira-kira yang mau kuat dan banyak, orang akan berpikir kemungkinan begitu yang terjadi. Kalau aku nih, ini saya ya, kan saya nggak ada terikat Iya. seperti KPU dulu kan. Nah, kan realistis aja Pak Iya. Ketua. Ini ya, ini saya. Segmennya kan PGRI, Iya, lalu NU, iya, ya kan? iya, Lalu IPDN, iya, ya. Lalu satu lagi apa? Apalah satu tadi apa tuh? Ini. Yalah itu ya. PDIP, nasionalis, kalangan nasionalis ya. Iya. Itu kan itu aja kan. Iya. Ini saya loh ya, ente enggak usah, Iya. enggak usah komentar soal itu. Walaupun sebenarnya nggak apa-apa juga. Itu kan pengetahuan aja. Saya Itulah kan, realitanya di. iya, tapi saya kan sudah nggak di KPP, jadi aman aja. Tapi di beberapa provinsi juga ada peningkatan. Jawa Barat itu 63 Justru ya, yang menyerahkan. justru ya. Sampai sekarang tinggal 56 yang berproses ya. Jadi banyak. Kita mungkin hanya lebih sedikit dari DIY yang hanya 9. DIY kan cuma 5 kabupaten kota deh ya. Iya, hanya 5 kabupaten kota. Jadi kalau kita bilang DKI pun di atas 20, DKI 29 kalau nggak salah. DKI. Masih tetap bertahan di situ ya. Iya, artinya Tapi yang jelas Prof Juli sudah nggak mendaftar. Dia udah bilang sama saya. artinya ini ada penurunan minat. Jadi lebih mungkin mereka berpikir lebih enak di caleg mungkin ya. Iya. Karena Atau ada yang pindah memang dari calon. kebetulan nggak? Ini kebetulan nggak. Teman saya Pak Joko Oh ya. enggak juga, enggak tahu ya, enggak ada kan? Nggak ada. Joko. Triat Moko, Oh enggak. enggak. Tidak, Kan udah pernah kemarin mengadu Iya, nasib. dulu 2014 kalau nggak salah itu. Nah, sekarang selain itu persiapannya? Ya, yang sekarang sedang berjalan adalah pemutakhiran data pemilih. Kemarin coklit sudah selesai, tanggal 12 Februari sampai 14 Maret sudah selesai. Saya sudah, Iya, saya videoin malah itu. penghargaan saya kepada. iya. Kan itu juga 117, ya saya juga di coklit di Iya, kan? Kebumen. Iya. Untuk saya pulang ke Kebumen untuk di coklit 117.185 Pantarlih. 17.185. Ya kemarin di Twitternya deh kalau nggak salah. Ya, kita mengucapkan terima kasih.
Iya, besar itu. Itu sudah selesai, walaupun ya ada dinamika ya. Seminggu pertama itu hujan angin hampir tiap hari. Itu kawan-kawan luar biasa itu ketika melakukan coklit. Lalu di beberapa daerah coklit dalam kondisi banjir. Di Demak, di Kendal, Kudus, Pati, Pekalongan. Nah, itu yang datang ke saya di sini, saya temui di sini juga memang lebih cakap. Aku nguji aja kan, dia tahu aku. Lalu juga yang paling mengharukan kan menyertakan juga Panwas, jadi embedded ya di pengawasan. Memang bagus banget sekarang. Dari tahun ke tahun kita udah makin bagus. Kita harus ada peningkatan. Termasuk sekarang kita pakai e-coklit. Jadi untuk pemantauan kami, jadi selain manual tadi dia harus juga e-coklit. Dengan di titik koordinat dia di mana. Jadi rumahnya jelas kan. Jadi kita nanti akan bisa memantau misalnya di satu wilayah TPS ini ada blank spotnya. Ini yang daerah yang belum ada kunjungannya. Itu yang harus kita waspadai. Jangan-jangan pantarnya kemarin lupa belum mengunjungi blok ini dengan e-coklit. Itu dengan satelit. Ya, kita kan pakai titik koordinat, nanti kan ada di itu. Itu diambil dari mana? Titik koordinatnya itu. Kan database ketika datang ke rumah itu kan, titik di situ. Itu yang nanti di akan kelihatan. Itu terekam di server? Iya. Servernya di veteran di KPU RI, di KPU RI. Oh, di pusat, di Imbol. Iya. Jadi e-coklit itu lebih memudahkan sebenarnya ini bagi KPU untuk melakukan pemantauan. Mana yang daerah-daerah yang belum di-coklit. Iya. Dan memang real banget itu. Saya iseng ya. Ingin menguji webnya KPU itu, yang daftar pemilih itu. Iya. Ada. Sudah ada. Iya. Sudah ada. Jadi masyarakat sudah langsung bisa ngecek pakai cek DPT itu bisa langsung dicek nama dan NIK dimasukkan. Iya. Nanti sudah kelihatan saya sudah masuk belum. Di TPS mana? Iya. Jadi langsung TPS. Iya. Saya TPS 62 situ. Iya. Dan memang itu dulu nggak ada lah, 5 tahun yang lalu nggak ada. 5 tahun lalu sudah ada. Tapi kayaknya nggak luas deh. Iya. Dulu tidak semuanya sukses ya masukan ya. Jadi itu dulu setelah DPT. Sekarang dengan e-coklit tadi langsung terekam kan? Iya. Terekam di situ. Pemilu kita kan harus istilahnya kan inkrementalis. Iya. Makin kesini makin baik lah. Iya. Urusan. Jadi saya suka kelakar ya Pak Ketua. Kalau KPU itu dikutuk karena daftar pemilih, kalau Bawaslu dikutuk karena politik uang. Mudah-mudahan tahun ini, udah nggak akan ada kutukan. Tapi memang rumit memang, karena yang namanya daftar pemilih ini kan, saya mengistilahkan begini, karena tergantung pada peristiwa demografis. Peristiwa demografis itu kan kelahiran, mortalitas. Kelahiran, natalitas, kematian, mortalitas. Lalu satu lagi ini yang paling berat, seperti mobilitas. Dan itu yang paling sulit. Dan semua masalah menurut aku mobilitas. Karena kami kemarin dalam coklit juga menemukan kondisi-kondisi domisili yang tidak sesuai dengan KTP. Nah itu dia. Jadi orang misalnya pindah rumah hanya beda kecamatan, males ngurus KTP, saya kan masih KTP-nya sama, Kota Semarang. Orang suka pulang juga ke situ kan misalnya kan? Ya, misal pun enggak pun dia mikir malas untuk pindah karena sama-sama Kota Semarang gitu, mereka pikir begitu. Ada juga kakaknya sudah diubah, tapi KTP-nya enggak dirubah karena seumur hidup kok. Jadi beda antara kakak dengan KTP. Kakaknya sudah berubah, misalnya. Itu banyak ya? Kasus pernikahan, dia sudah menikah, kan harus mandiri, pecah kakak. Nah, kakaknya sudah jadi. Dia tidak memperbarui KTP-nya. Ada beberapa kasus seperti itu. Nah, kita banyak ketahuan. Kalau itu apa yang akhirnya terjadi misalnya? Ya, kita koordinasikan dengan Dukcapil dan yang bersangkutan untuk kita minta untuk merubah KTP, update KTP-nya. Terkejar karena kemarin ketahuannya dari awal kan. Karena kan semuanya kan harus by name, by address dan NIK-nya tidak bisa. NIK-nya kan tidak berubah, tetap sama. Tapi alamat saja mengubah alamat. Dan itu di kakaknya sudah berubah ternyata. Itu kan namanya NIK itu kan akun kita sebagai warga negara kan. Dimanapun harus itu. Itulah kemudian tujuan single identity numbers itu kan di situ. Nah kalau ente pernah cerita itu Pak Ketua soal kemungkinan formulir yang terkembalikan, kalau dengan ini kan berarti berkurang dong harusnya. Ya, seharusnya berkurang. Ya kan ente pernah cerita di Pilgub 2018. Surat undangan memilih yang dikembalikan. Nanti namanya formulir masih sama. Iya,
Jadi besok namanya tidak lagi C1, C2, tapi C apa? C undangan. Menurut aku itu urusan itu jangan dibawa deh. C6 aja itu. Iya. C6 dulu kan undangan. Sekarang C undangan. Nah, sekarang mau diubah lagi juga. Enggak, sekarang mau C undangan tetap. Iya. Iya. C berapa? C6. C6. Iya. Enggak diubah. Enggak, namanya bukan C6 lagi, tapi C undangan. Enggak ada kodenya. Enggak ada kode angkanya. Oh ya udahlah, nggak apa-apa lah. Jadi sekali lagi Bang, tadi kesadaran mungkin ya Pak ya, dari istilah KTP seumur hidup. Jadi orang kadang malas untuk mengubah ketika ada perubahan alamat yang tidak terlalu signifikan. Sehingga misalnya kakaknya sudah pecah dari kakak induk ya, dia tidak merubah KTP-nya. Ini yang memang jadi PR kita kadang-kadang. Tapi memang itu mentalitas. Iya. Tapi kan ujungnya nanti yang disalahin petugas. Iya, KPU. petugas yang akan disalahkan. Tapi kan begini, soal itu kan banyak hal, banyak faktor. Iya. Soal tadi mentalitas. Iya. Kan budaya kita itu kan budaya anegara, misalnya. Iya. Tidak gampang akrab. Iya. Ini panjang sih, penjajahan dari dulu, orang di Pekalongan itu dikecewain sama petugas koperasi dulu, ya kan? Iya. Nah, itulah. Nah, tampaknya ini berkurang ya? Ya padahal sekarang ada fasilitas yang bermudah. Selain sekarang urusan KTP kan cukup di kecamatan, sebenarnya selesai kalau di kota besar. Apalagi sekarang ada KTP digital. Itu sebenarnya kita bisa sendiri itu. Itu sebenarnya untuk perubahan-perubahan seperti itu. Tinggal database kita, kakaknya di-upload misalnya. Kakak pun sekarang bisa pakai email kan, bisa dikirim email. Jadi sepertinya lebih mudah. Tapi memang tadi abai seperti itu masih banyak terjadi. Banyak ya. Dan kita kan tahu ya Ketua ya, tidak semua orang akrab dengan IT. Ini kan sudah basis IT nih. Iya. Tapi pelajaran di COVID-19 itu penting juga. Soal peduli lindungi itu. Itu kan orang dipaksa untuk akrab dengan ya kan digital gitu kan. Ini kayaknya masuk juga ya. Ya, bahkan ke depan kita pemilu itu sekarang sudah segala hal terhubung dengan IT. Misalnya kemarin pendaftaran PPK PPS itu juga pakai Siakba, pakai aplikasi. Kita ajak mereka untuk pakai aplikasi. Jadi, nah nanti pendaftaran KPU juga sama pakai Siakba. Nah nanti juga di TPS kita juga penggunaan aplikasi ini akan berjalan. Dan itu kita mengenalkan seperti ini tadi pendaftaran DPD penyerahan itu pakai silon. Besok pendaftaran caleg bukan bukan pendaftaran tapi penyerahan bacalek oleh partai kepada KPU itu juga pakai silon. Jadi kita paperless, mengurangi kertas hanya untuk print out rekapnya saja yang di print. Lainnya yang berita acara aja kan ya. Ibaratnya berkas pencalonannya, berkas calonnya itu cukup diupload. Semacam ikhtisarnya juga. Iya. Bukti aja gitu ya. Iya, jadi seperti DPD, kalau bayangkan 5 tahun lalu ketika penyerahan dukungan DPD itu kan pakai kontainer-kontainer. Banyak sekali kalau yang menyerahkan sampai 10.000, 7.000. Itu setelah pemilu ngapain juga dibawa? Sekarang hanya bawa map, isinya hanya 3 lembar itu. Iya, udah. Sudah sederhana. Apalagi kalau kita bayangkan sipol, ketika pendaftaran partai politik di KPU. Ada yang bawa 5 kontainer. Berapa tera kan? Iya. Ya ini yang KPU semakin ramah lingkungan dengan paperless dan itu lebih terkontrol. Kalau kita manual pakai kertas itu kan sulit, tapi pakai aplikasi kan sangat mudah. Kemarin ketika datang pengecekan itu hanya setengah jam selesai. Ketika orang menyerahkan itu setengah jam selesai karena kita buka silonya. Kabupaten ini, kecamatan ini, desa ini berapa langsung terekap jumlahnya berapa. Lalu F1-nya ada formulir namanya F1 ya, pencalonan itu sudah tanda semua belum terbaca di situ. Tidak perlu buka satu-satu lembar. Tidak mungkin ada yang kesingsal kalau bahasa Jawanya. Kehilangan 3 lembar. Ini kalau di sini sudah masuk semua. Diurutkan lagi. Jadi setengah jam. Kalau saya ingat 5 tahun lalu ketika dulu kelihatannya di auditorium Undip ya, penyerahan DPD itu satu calon itu bisa sampai 4 jam, 6 jam. Sekarang pemandangan itu nggak ada lagi? Nggak ada, hanya setengah jam. Setengah jam. Itu pun di kantor KPU? Di kantor KPU, di aula lantai 3, dan tidak terlalu banyak kertas. Itu yang lebih mudah. Jadi kita hanya pakai laptop 2 atau 3, satu tim itu langsung buka, kamu kecamatan ini, desa, kabupaten ini, rekap, kita hitung berapa, udah kita buat berita acara, print, sudah. Jadi tidak ada ribut kawan kita di KPU yang lama. KPU provinsi, kan di DKPP kan gara-gara dulu ya. Karena itu, iya kan. Sekarang nggak ada lagi, karena sempat ada direkap di situ. Makin banyak orang berkumpul,
Iya. konsentrasi. Iya. Ada yang melayani, ente punya staf, ada yang dilayani. Iya. Waktunya kadang-kadang nggak jelas, Iya. ya kan? Orang ditantang sabaran, Iya. ada yang nggak sabar ngomong. Iya. Itu yang memang tidak terjadi. Kemarin suasana santai. Jadi artinya apa ketua? Namanya IT itu mengurangi dosa. Iya. Dan itu pengalaman ketika kemarin kita ada satu sengketa administrasi. Jadi Masuk Bawaslu. di Bawaslu. Ya, satu yang tidak memenuhi syarat. Pembuktian kita jelas semua. Misalnya waktu dia mengklaim jumlahnya sekian-sekian. Nah, kita bisa membuktikan tanggal sekian dari akun ini ada penghapusan dukungan. Oh. Kita bisa membuktikan ini loh. Ada Print out-nya bisa ada jejak historinya. Jejak digital. Digitalnya ada, sehingga di Bawaslu kita malah terbantu sekali mau- ketika ada tuduhan KPU menghilangkan dukungan sekian. Oh, ini loh jelas tanggal sekian dari akun ini, jam sekian, detik sekian, dihapus. Iya, jadi kalau mau culas sekalipun harus cerdas lah. Iya. Itu terbaca di situ dan akhirnya Bawaslu, oh ya ini ada buktinya. Iya, mau apa? Forensiknya ada. Mau apa? Iya. Dan siapa yang menghapus terbukti di situ. Iya. Karena mungkin KPU. Iya, karena dari akun siapa kan terbaca. Lah ya. Kan dia punya password-nya. Iya. Password-nya kan kecuali dia serahkan loh, iseng banget kan. Jadi itu ya, mempermudah ya. Mempermudah sekali. Berarti di daftar pemilih Sampai Juni nanti. Juni. DPT. Ini masih DPS. Belum DPS, jadi Belum ini DPS. masih proses Masih setelah jauh ya? selesai coklit, masih input oleh kawan-kawan kabupaten kota, nanti menjadi DPHP untuk menjadi DPS Masih di begitu panjang, awal- masih begitu panjang. Ya, masih di April. Tapi ini DPS saja belum. belum DPS belum. Jadi bisa juga nanti TPS-nya bisa bertambah, bisa berkurang. Lah ya, dinamis kan? Dinamis, Karena kan karena tergantung pada inputnya tadi ya. pasca coklit ternyata ada pemilih baru yang kemarin pindahan baru, oh jumlahnya di atas 300. Otomatis perlu ada regrouping Ya, lagi. jadi ini buat pemirsa kita ini yang namanya daftar pemilih itu menentukan segala hal. Bukan hanya surat suaranya nanti, kertas suara yang harus tersedia, tapi jumlah TPS, Iya, jumlah TPS, jumlah petugas, semua untuk parpol jumlah saksi. jumlah yang saksi. disiapkan. Udah sih, karena di situ ngeproyeksi gitu, Iya. apapun ya. Maka sekarang kalau ditanya berapa jumlah TPS, kalau perkiraannya sementara saja, interim aja. Iya. Tapi pastinya ya nanti setelah penetapan DPT. DPT aja 2 sisa DPT masih ada toleransi. Ya kan? Seharusnya tidak. Kalau sudah DPT tetap tidak boleh. Harusnya, cuma kan ada DPT K. Enggak, Ya, dulu kan apa? DPT HP. DPT HP. Ya. Ya. Itu kan karena ada putusan Itu kan Bawaslu ya, ada iya, rekom Bawaslu. iya. Tapi itu kan terkait dengan yang ini. Kok jadi lupa saya. Udah 5 tahun nggak ada pemilu nih. Jadi. DPTB untuk yang pindah. Iya, yang pindah mobile voters istilah saya. Itu kan dimasukkan ke TPS-TPS yang lain. Nah, TPS yang sekarang lain. itu ada beda. Kita menyiapkan namanya TPS lokasi khusus. Oke. Jadi TPS lokasi khusus itu adalah TPS yang kita siapkan untuk pindahan-pindahan tapi yang jumlahnya bisa ditebak dari sekarang. Misalnya di lapas kita membuatkan TPS lokasi khusus. Iya. Kan jelas nanti misalnya ada penghuni sekian, yang sampai tanggal 14 Februari itu siapa saja? Gampang aja. Kalau ada yang mau masuk penjara lagi sidang gitu ya, kan udah bergerak kan. Dihitung bisa aja. di mana? Iya, kan? Itu TPS lokasi khusus. Iya. Atau yang kedua di tambang-tambang di pedalaman. Gitu Oke. ya. Itu bisa disiapkan. Memang kita ada Kalau wilayah. di Jawa Tengah nggak ada. Itu yang di luar Jawa. Tapi kan ada lah. Kalau misalnya. kita mungkin pesantren. Di pesantren. Ya, pesantren atau di kampus boleh. Iya. Misalnya di kampus ini siapa yang besok kira-kira tidak mau pulang. Nah, itu syaratnya adalah dia terdaftar dulu DPT asalnya, di TPS asal. Lalu ngurus surat pindah dari sekarang. Nah, surat pindah itulah nanti dikumpulkan di TPS Undip misalnya. Kita buat misalnya ada TPS lokasi khusus kalau Undip menghendaki ada 3 gitu. Ya di titik ini nanti siapa saja yang mau di situ. DPD tadi berarti makin ke sini makin lebih kecil ya? 11 tadi ya tetap. Iya, 11. Tadi Ya. menunggu Proses ini ada 4 yang masih harus melakukan perbaikan. Ini prosesnya besok tanggal 25 baru kita plenokan. memang masih dalam rentang waktu ya? Iya, masih. Karena baru akan kita tetapkan nanti sekitar DPD itu Juni. Iya, pleno KPU. Ya, KPRI. Pleno KPU sekaligus DPT ya. DPT Juni-Juli. juga Juni ya. Juni-Juli ya. Karena dari situ kan kemudian kita akan tahu berapa jumlah TPS. Iya. Ya, nanti kan petugas. Iya. Lalu kan saksi kebutuhannya Iya, kebutuhan bagi saksi, peserta pemilu ya. Iya. Selain partai politik, calon DPD dan Pilpres kan. Iya. Nah, itu kan pasti akan ketahuan. Kalau begitu nanti tunggu aja untuk mereka yang
mau menunggu itu, karena disitulah sebenarnya semuanya berangkat dari daftar pemilih gitu ya. Masalah-masalah yang selama ini ada? Ya, kalau apa mengulang yang lama? Ya, kalau evaluasi saya di daftar pemilih itu problem yang sering terjadi adalah ketika orang pindah domisili, misalnya karena tugas ya. Ini biasanya para pejabat ya, ketika dia suatu keluarga dibawa, tidak ada komunikasi dengan tetangga atau RT di setempat ya. Ketika petugas coklit keliling, tanya ke RT, tanya ke tetangga, nggak tahu, sudah pindah, nggak pernah pulang. Karena tidak ada kejelasan dicoret, pemilih tidak dikenal kan. Ya, kalau pejabat begini kita laporkan Bapak Jokowi. Nah, ketika nanti di akhir, loh nama saya tidak masuk DPT, itu baru protes. Itu kan sama aja, misalnya di perumahan sini ya, perumahan elit ini. Iya. Itu ada rumah besar. Iya, kosong. Kosong. Iya. Seringkali ada di Jakarta, Surabaya, Singapura ya. Itu kan sama aja. Begitu datangnya pembantunya. Pembantunya nggak tahu apa-apa. Nggak bisa dipastikan kapan pulang. Itu untung aja. Bahkan tidak tahu dia KTP-nya masih Semarang atau sudah pindah. Itu bahayanya kan di situ. Nah, yang paling nggak enak kan kalau di hari H bilang, oh aku nggak didata. Padahal kesalahan dia. Yang berikutnya mulai banyak apartemen nih, misalnya di Semarang nih. Saya kira di Sukoharjo apartemen juga udah gede-gede banget tuh, canggung gitu ya. Di Semarang apalagi di kampus Undip ini banyak juga. Itu kan masalah juga itu. Itu masalah, itu yang harus kita hati-hati. Apalagi sekarang kan orang pindah KTP tidak perlu lagi dengan rekomendasi RT RW. Iya, kan. Jadi kadang RT-nya nggak tahu, saya nggak tahu dia sudah pindah atau belum, tapi nggak pernah pulang. Iya. Itu juga kami menemukan. Padahal paling real itu RT. Ya, kalau kita menemukan kasusnya di awal, kita koordinasi dengan Dukcapil setempat. Nama ini, alamat ini, apakah sudah pindah atau masih KTP sini? Kalau itu tetap kita masukkan. Tapi kalau misalnya ketahuannya di terakhir, itu yang repot. Itu yang pertama. Yang kedua, beban bagi KPU Jawa Tengah adalah untuk menaikkan, minimal itu mempertahankan partisipasi. Berapa kemarin? 81%. Ini 2019. Ya, itu. Kalau pilkada kemarin 2020. Pilkada itu 82. Waduh. Tinggi. Itu yang pilkada itu kemarin di luar prediksi karena dalam masa pandemi orang mikirnya takut hadir, ternyata pesimis saja. Naik luar biasa sih. Jadi 2019 81. Pilkada 82. Ini kan ini paling enggak harus 81 ya. Minimal 81. Makanya bikin target jangan tinggi-tinggi waktu. Iya. Tapi memang kalau target terlalu rendah juga nanti tidak ada effort untuk semangatnya. Padahal itu ya Pak Ketua, itu keliru banget tuh kalau target itu makin besar makin bagus. Nggak ada korelasi dimanapun negara, makin tinggi tingkat partisipasi makin legitimate. Amerika aja nggak gitu kan. Tapi yang paling kasihan kan kalau KPU bikin target nanti sampai nyundul 100%. Pak Ketua tahu namanya nyundul 100% itu hanya ada di negara otoriter. Seperti Korea Utara, Husni Mubarak, di Mesir, lalu Irak, Saddam, atau zaman Pak Harto dulu begitu. Tetapi memang selama ini kan selalu KPU dibilang gagal ketika partisipasi rendah. Jadi standar Bappenas juga salah menurut aku. Iya, begitu. Tetapi kalau saya katakan gini, saya memahami ini pakai step aja. Stepnya ya kita menaikkan partisipasi, itu tanggung jawab kita. Tetapi yang kedua adalah bagaimana kita supaya kualitas orang yang hadir itu bukan karena memenuhi kewajiban semata atau karena iming-iming atau dipaksa. Itu step kedepannya. Nah sekarang step kita seharusnya pakai situ sudah. Tidak lagi bicara partisipasi, tetapi bagaimana orang hadir memilih. Dia sudah tahu pilihan saya. Kalau mau jujur ya, tugas KPU itu hanya memberitahu kapan kau datang, di mana kau datang, jangan lupa bawa itu formulir. Selesai sudah. Maka saya punya bahasa kalau para kawan-kawan. Ada istilah tanggung jawab dan tanggung gugat. Saya bilang, kalau sampai ada orang yang tidak tahu hari tanggal pemungutan suara, itu tanggung jawab. Itu masalah KPU. Tanggung jawab. Tapi kalau orang tidak mau hadir ke TPS, bukan tanggung jawab KPU, tapi tanggung gugat. Artinya, KPU punya alat, punya kesempatan untuk merayu dia, mengedukasi, mengadvokasi untuk dia hadir. Tapi berarti gagal, masih belum maksimal. Ada satu lagi, dia datang, tapi tidak menggunakan haknya, itu lain lagi, itu sikap. KPU tidak ada urusan dengan sikap. Tapi bagi saya tetap menekankan pada kawan-kawan, itu tanggung gugat. Kita bisa digugat, karena kita punya peran ke sana untuk mengajak. Artinya ajakanmu belum sukses, tanggung gugatmu, tapi bukan tanggung jawabmu.
Tapi kalau sampai orang tidak tahu, itu itu masalah. tanggung jawab. Itu. Saya Maka saya setuju bilang, kawan-kawan, di tahap awal ini ada tanggung jawab yang harus berjalan. KPU harus memastikan semua orang tahu 14 Februari Jadi pemungutan suara. kalau KPU itu ruang lingkupnya adalah voters education. Iya, voter education. Kalau di luar itu partai, pemerintah dan kita semua lah, Iya. itu adalah civic education. Civic education. Civic education lebih luas. Iya. Karena itu masalah pendidikan keluargaan. Iya. Kalau KPU teknis saja. Iya, Datang, pendidikan pemilih tempat, ya kapan, Iya. ya dan memastikan persyaratan tersedia. surat formulirnya misalnya, ya udah itu selesai. Tapi memang kita agak kaprah juga karena ini trauma Orde Baru. Iya. Orde Baru itu kan standarnya bukan partisipasi, itu adalah mobilisasi. Iya. Nah itu yang kemudian mentrauma. Apalagi kan harus sadar bahwa sekarang itu style selektif. Iya. Kita beda dengan misalnya Australia, Iya. beda dengan misalnya Ekuador. Itu yang itu kan compulsory, Iya. obligatory. Iya. Ya, gitu. Jadi kalau gitu optimis ya. Kita optimis tetap jalan, target akan tercapai. Oke. Dan kita kan bekerja dengan terukur. Apa tahapan ini, apa yang harus kita Orang makin hari, pemilu makin ke sini, ini Harus kali semakin baik. pemilu kali keempat. Incrementalis tadi Pak Ketua. Iya. Thank you Pak Ketua Siap, atas Bang. kehadirannya, bincang-bincangnya. Kapan waktu kita sambung ya? Siap, Karena siap. ini tampaknya bagus banget itu untuk mendidik masyarakat juga, memberitahu informasi kepada masyarakat. Cepat, kita akan suara di kali kesempatan. Sip.